Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Jejak Entrepreneur dimanapun Anda berada? Oke, kali ini mungkin agak berbeda dengan video-video sebelumnya yang mungkin lebih banyak vlog saya, lebih banyak menampilkan wajah saya. Tetapi kali ini mungkin saya akan menyajikan sedikit inspirasi yang berbeda dalam bentuk podcast. Nah, siapa tahu podcast kali ini sedikit memberikan pencerahan, sedikit memberikan inspirasi bagi teman-teman yang saat ini sedang mengalami kesulitan hidup, sedang dalam kesusahan, sedang dilanda masalah, terbelit utang, sedang dilanda masalah keuangan, sedang tertimpa musibah, atau mungkin teman-teman yang sedang berusaha bangkit dari keterpurukan. Nah, mungkin podcast kali ini akan sedikit menghibur dan memberikan angin segar, dan juga saya harapkan ada sedikit inspirasi yang bisa kalian ambil. Semoga bermanfaat. Oke ya. Jadi tema yang akan saya ambil kali ini tentang bagaimana sih caranya untuk memancing rezeki biar datang gitu ya. Kok memancing rezeki sih, bukan mengejar rezeki gitu ya. Jadi gini, rezeki itu tidak bisa kita kejar gitu. Kalau kita niatnya adalah mengejar rezeki, kadang-kadang kita bekerja keras, banting tulang dari pagi sampai larut malam, tapi ketika rezeki yang kita harapkan, ketika mungkin kemudahan-kemudahan yang kita harapkan tidak mendekat kepada kita, tidak datang kepada kita, kita mungkin akan gampang lelah. Nah, lalu bagaimana tekniknya agar rezeki yang kita harapkan, entah kemudahan, entah berupa materi, entah mungkin berupa kekayaan, ya, harta, atau mungkin ya profit, ya, atau mungkin sesuatu yang mukjizat yang bisa kita anggap itu adalah sebuah rezeki bagi kita. Nah, bagaimana caranya memancing rezeki agar mendekat ya? Kita garis bawahi lagi. Jadi memancing rezeki agar mendekat. Ya, kok dikatakan memancing sih? Iya, nggak apa-apa ya, menarik rezeki atau memancing rezeki tidak ada masalah. Jadi gini, mungkin di antara teman-teman sudah tidak asing atau mungkin sudah pinter tentang ilmu agama ya, terutama kalau kalian muslim tentu sudah tidak asing bahwa cara untuk mendatangkan rezeki yang berlipat salah satunya dengan bersedekah. Nah, kita sudah tahu ilmunya, tetapi pertanyaannya apakah teman-teman sudah yakin dan benar-benar mempraktekkan? Yang jadi masalah kadang-kadang kita tahu ilmunya tetapi tidak yakin, benar-benar yakin bahwa sedekah itu benar-benar bisa mendatangkan kemudahan bagi kita. Ya. Kok bisa bilang tidak yakin sih Bang? Iya, buktinya walaupun kalian sudah tahu bahwa sedekah itu bisa menarik rezeki, sedekah itu bisa menolak bala, mendatangkan kemudahan, tetapi apakah benar-benar setiap hari kalian sudah bersedekah? Nah, saya tanyakan, ya kadang lupa sih, kadang ada perasaan, waduh, saya kan lagi bokek, saya lagi nggak punya uang, saya nggak ada duit Bang. Ya ini tanggal tua Bang, selalu ada aja alasan. Ya, jadi dalam hal bersedekah lebih baik kita rutinkan. Ya, bukan masalah jumlahnya. Ya kalau bisa gede itu lebih baik. Tetapi ketika kita sedang mungkin kekurangan atau sedang memang tidak ada materi untuk bersedekah, maka masa sih tidak ada sedikit pun yang kita punya ya. Sedekah bisa berupa waktu, bisa sedekah berupa tenaga, bisa pikiran, bisa atau hal-hal yang sifatnya itu membantu orang lain. Apa yang ada dalam diri kita. Ya, kalau tidak punya uang, kalau punya uang ya menurut saya 10.000 setiap hari dan konsisten itu lebih baik daripada 1 juta cuma sekali. Loh kok bisa? Iya. Mengapa? Karena dengan yang kecil-kecil itu ada kemungkinan yang akan menerima itu lebih banyak orang.
bisa ganti-ganti orang. Tapi bisa jadi ketika sekali tapi besar, ya potensinya mungkin lebih kecil untuk lebih banyak orang menerima manfaatnya. Bisa jadi, ya. Nah, ketika banyak orang yang menerima manfaat dari sedekah kalian, bisa jadi di antara satu atau kedua orang yang menerima manfaat sedekahmu itu mendoakan kalian. Nah, siapa tahu doa itu bisa terkabulkan dari mulut siapa saja, dari mana saja, dari orang-orang yang mungkin pernah Anda sedekah, hingga dia dengan sukarela, dengan tulus ikhlas mendoakan kalian, ya. Oke, jadi itu teknik bersedekah, ya. Bersedekah rutin. Nah, apakah kalian sudah melakukannya? Ya, yang kedua tentu selain sedekah adalah kita mencari apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan kalau saya muslim, ya, saya pernah mendengar janji Allah bahwa orang yang bersedekah itu akan dimudahkan. Orang yang bersedekah itu akan dilipat gandakan rezekinya. Orang yang bersedekah itu akan dihilangkan kesusahannya, ya. Dan masih banyak lagi fadilah-fadilahnya. Nah, kalau kita benar-benar yakin tentang janji Allah, maka lakukan itu, ya. Kemudian apalagi? Tentu, ya, kita setiap perbuatan kita, setiap tindakan kita juga bagaimana agar Tuhan kita, agar Allah Subhanahu wa taala itu mau melirik kepada kita. Masalahnya cuma yakin atau tidak yakin, ya kan? Kalau yakin dengan janji Allah, duet, kerjakan saja, ya, sedekah. Kemudian yang kedua, tentu selain sedekah ada juga teknik yang lain, yaitu dengan bersyukur, ya. Dalam agama saya, orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Orang yang bersyukur akan ditambah rezekinya. Lalu pertanyaannya, bersyukur itu bagaimana? Ya, bersyukur itu kadang-kadang cuma gampang di mulut tetapi susah untuk dipraktekkan. Iya atau tidak? Ya. Kadang-kadang kita ngomong, oh saya sudah bersyukur, saya sudah mengucapkan alhamdulillah, saya sudah bersujud, saya sudah ngomong syukur, ya. Tetapi tidak seperti itu syukur yang diharapkan. Bersyukur itu adalah bagaimana memanfaatkan pemberian dari Tuhan kita, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Salah satunya itu, ya. Jadi iya sih, kalau kita bersyukur, mengucapkan alhamdulillah itu juga bagian dari bersyukur. Tetapi prakteknya bersyukur yang sebenarnya, misalkan menggunakan anggota badan kita dengan yang baik-baik, mendengar yang baik-baik, berkata yang baik-baik, melihat yang baik-baik, ya, memanfaatkan apa yang kita miliki dengan sebaik-baiknya, memanfaatkan rezeki dengan sebaik-baiknya, tidak di jalan yang batil. Nah, itu adalah wujud nyata dari bersyukur. Nah, kalian yakin nggak dengan kekuatan bahwa bersyukur itu akan dimudahkan rezekinya, akan dilipat gandakan rezekinya, ya. Oke, sekarang bersedekah sudah, bersyukur sudah, lalu apa lagi? Oke, ini yang tak kalah penting, ya. Jadi kadang-kadang bagi yang masih punya orang tua, kadang-kadang kita itu enggan untuk meminta maaf atau meminta restu atau meminta ridho dari orang tua, ya. Kita enggan melakukan hal itu. Nah, setiap tindakan-tindakan kecil ketika kita berusaha meminta ridho atau restu orang tua, maka insya Allah kita juga akan diridhoi, kita juga akan direstui apa yang menjadi hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yakin nggak dengan hal itu? Dilakukan nggak? Ya, kadang-kadang kita lupa, ya, telepon orang tua saja lupa bagi yang jauh, ya kan? Kadang-kadang kita cium tangan aja enggan. Kadang-kadang kita apalagi ketika kita merasa di atas, ya, ketika kita merasa sudah mampu, ketika kita sudah merasa kaya, boro-boro kita mendekat kepada orang tua, kita seolah-olah merasa bahwa apa yang kita raih, apa yang kita capai, ya, itu sadari kecerdasan kita, serasa dari pikiran kita, padahal, ya,
Kalau kita ingat masa kecil, bagaimana jasa kedua orang tua kita? Ya, bagaimana orang tua mungkin dengan tulus ikhlas mendoakan kita. Ya, kalau sudah meninggal bagaimana, Bang? Ya, kalau sudah meninggal, berapa kali Anda melihat kuburan orang tua yang sudah meninggal? Jangan-jangan dilihat saja enggak pernah, jangan-jangan cuma setahun sekali, jangan-jangan kita mengirimkan doa saja enggak pernah. Ya, oke. Jadi ridho Allah itu tergantung ridho orang tua. Kemudian ada langkah yang terakhir yang menurut saya ini juga penting. Selain kita meminta ridho dan restu orang tua, juga mendatangi atau meminta maaf pada orang-orang yang mungkin pernah kita sakiti. Ya, ini memang tidak mudah ya meminta maaf, tetapi ketika kita sudah meminta maaf, sebenarnya apapun hasilnya, entah kita dimaafin atau tidak mungkin ya, atau mungkin ya kita tidak sebenarnya salah sih, tapi kadang-kadang kita memang harus melunakkan ego kita untuk minta maaf ya, menunjukkan kebesaran jiwa kita ya, melatih kesabaran kita. Dan bukankah Tuhan bersama dengan orang-orang yang sabar ya? Jadi kadang-kadang kita itu sudah tahu tentang ilmunya, tetapi kita tidak benar-benar yakin, kita tidak praktek ya. Bahkan kita cenderung kayaknya enggak gitu deh gitu. Kadang-kadang kita berpikir bahwa semua permasalahan kehidupan itu akan selesai dengan kemampuan dan kecerdasan kita. Padahal sebenarnya ada faktor X yang membantu kita. Ya, faktor X itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan kita. Nah, kalau kita meragukan janji Allah itu sendiri, ya mungkin Anda tidak akan pernah mendapatkan apa yang namanya kemudahan, apa yang namanya keajaiban, apa yang namanya mukjizat, termasuk rezeki, termasuk kemudahan. Kadang-kadang kita sudah tahu ilmunya, kita sudah diberitahu oleh ustadz, oleh pemuka agama, oleh ceramah-ceramah, oleh guru-guru kita. Tetapi faktanya sebenarnya masalahnya itu kita tidak yakin. Kita cuma mengandalkan kemampuan pikiran kita. Kita seolah-olah bahwa semua itu akan selesai dengan teknik-teknik yang kita pikirkan, tetapi faktanya ada kekuatan yang lebih besar di balik itu yang bisa membantu terwujudnya solusi atas segala permasalahan kita. Ya. Jadi kalau kalian muslim, sebenarnya solusi yang terdekat itu adalah dengan sajadah, dengan kitab suci, dengan bersedekah, dengan berbaik kepada orang tua dan meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kita sakiti. Mungkin itu berdasarkan pengalaman saya, dan sekiranya ini memberikan inspirasi bagi kalian yang mendengarkan podcast ini. Semoga ada sisi kebermanfaatan yang bisa diambil. Sampai ketemu lagi di vlog atau di podcast berikutnya. Semoga bermanfaat dan salam bangkit dan bermartabat.